Kasus ini menarik perhatian banyak pihak dan berikut pandangan dari Abi Fakri Nabhan Rabani sebagai Dai Nasional di Indonesia. Seringkali kita salah menyikapi kejadian seperti ini. Saya paham kita semua bisa merasa kecewa, sedih, bahkan marah. Itu wajar, tapi mari kita coba lihat dengan hati yang lebih tenang, karena ini bukan sekedar kasus, ini adalah pengingat untuk kita semua. Bahwa masalah seperti ini biasanya tidak muncul tiba-tiba, tapi karena kepercayaan kita terlalu besar kepada seseorang. Tanpa kontrol, kita terlalu mengagungkan tapi tidak berani mengingatkan. Kita terlalu segan sampai akhirnya tidak ada batas, dan ketika semua sudah terjadi, kita baru sadar kenapa ini bisa terjadi dengan diri kita. Kadang yang kita harus jujur, begitu ada kasus seperti ini, kita tuh langsung emosi. Tuh kan, polisi juga begitu, guru juga begitu, artis juga begitu, ustadz juga begitu. Nah, ini yang berbahaya. Kita jadi pukul rata. Padahal yang salah itu orangnya, bukanlah Qur'annya. Yang keliru itu oknumnya, bukan ilmunya, bukan gelar atau profesinya. Jangan sampai karena satu orang, kita merendahkan semuanya. Apalagi sesuatu yang dimuliakan. Disinilah kita diuji. Mau ikut emosi atau tetap tenang, tapi tetap tegas dan adil. Karena yang salah tetap salah, tapi tidak semua harus ikut disalahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mulai dari diri kita. Jangan mudah mengkultuskan manusia, hormat, tapi tetap punya batas. Berani mengingatkan sebelum semuanya jadi terlambat. Untuk yang sedang punya penyimpangan seperti ini, jangan ditutupi. Jangan dibiarkan, karena kalau terus disimpan, bukan hanya merusak diri sendiri, tapi bisa melukai orang lain. Ini harus dihentikan. Cari bantuan orang yang bisa kita percaya, dan mulai perbaiki diri. Pelan-pelan saja, karena berubah itu selalu ada jalan dan prosesnya. Untuk yang jadi korban, dengarkan baik-baik, kamu tuh nggak sendiri. Kamu jangan diam. Jangan menanggung ini sendiri, bicaralah, cari perlindungan. Luka itu berat, tapi bisa dipulihkan. Untuk keluarga, saya tahu ini tidak mudah, tapi jangan sampai emosi membuat kita salah langkah. Jangan menyalahkan, tapi hadirkan kekuatan. Kita dampingi, kita lindungi, dan kita pulihkan bersama. Untuk kita semua, jangan ikut menyebarkan kebencian di mana-mana. Jangan memperkeruh keadaan. Tapi jadilah lingkungan yang saling menjaga. Dan untuk pemerintah kita, masyarakat ini butuh ketegasan, buat aturan yang melindungi, lindungi korban, dan perbaiki sistem kita. Supaya ini tidak terus terulang, dan yang paling penting tetap jaga adab dan akhlak kita, karena yang sedang diuji bukan hanya mereka, tapi kita semua. Dari cara kita menyikapi masalah, disitulah terlihat kualitas diri kita sebenarnya. Dan percayalah, setiap kejadian seperti ini selalu punya pelajaran yang sering tidak kita sadari. Dan itu akan kita bahas nanti di sebuah kesempatan-kesempatan kita bertemu dalam sebuah program, baik dalam kajian maupun pelatihan.